Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mauli, semester 6B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PULIDA, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas fisika komputasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang PULIDA. Standar kompetensinya yaitu menerapkan konsep dan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan masalah. Terus kompetensi dasar yaitu menganalisis hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statis dan fluida dinamis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaiannya yaitu mengkategorikan fluida menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Yang selanjutnya mengkorelasikan hubungan antara tekanan, gaya, dan luas permukaan suatu bidang. Yang selanjutnya itu menentukan massa jenis, tekanan, dan tekanan hidrostatis pada fluida statis. Yang selanjutnya menerapkan hukum dasar fluida pada kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir menganalisis hukum dasar fluida statis dan dinamis pada masalah fisika sehari-hari. Yang pertama-tama mekanika fluida ini ada fluida itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, sebelum menjadi dua bagian itu ada tekanan yang disebut tekanan hidrostatis, yaitu di mana rumusnya pH sama dengan pGH, yaitu cair dan tegangan permukaan. Nah, selanjutnya fluida itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu fluida dinamis. Fluida dinamis ini terbagi menjadi dua bagian, hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Nah, selanjutnya fluida statis juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum Archimedes dan hukum Pascal. Ini rumus masing-masingnya, bisa dilihat. Fluida, apa itu fluida? Fluida merupakan zat cair atau gas yang memiliki keunikan dalam gerakannya. Jadi, fluida itu merupakan zat cair atau gas yang memiliki keunikan dalam gerakannya. Cakupan fluida terbagi menjadi dua, yaitu zat cair dan zat gas. Gitu. Apa yang disebut tekanan? Tekanan merupakan gaya persatuan luas, atau P sama dengan F dibagi A, atau 1 PA sama dengan 1 nm pangkat min kuadrat. Mengapa kapal laut yang terbuat dari besi dapat mengapung? Terus mengapa balon gas dapat terbang ke udara? Apa coba esok? Yuk kita bahas selanjutnya. Contoh, langsung ke contoh ya. Kubus dan silinder memiliki berat yang sama, yaitu 50 Newton. Bila sisi kubus dan tinggi silinder sama, yaitu 10 cm dari jari-jari silinder 4 cm. Berapakah tekanan masing-masing benda tersebut? Berapa? Coba kan tadi dari yang di atas itu mengenai tekanan itu, mengapa kapal laut yang terbuat dari besi dapat mengapung dan mengapa balon gas dapat terbang ke udara? Karena tekanan itu merupakan gaya persatuan luas. Nah, sekarang contohnya yang ini. Nah, solusinya tinggal kita masuk-masukkan. Yang pertama yang kubus dulu. A kubus sama dengan S kali S, yaitu 10 kali 10 sama dengan 100 cm per kuadrat. Sama dengan kalau dimeterkan jadi 0,01 meter per kubik, per kuadrat. Nah, sama dengan dari rumus yang tadi ya, P sama dengan F dibagi F per A sama dengan W per A, yaitu yang dimana yang tadi 50 kan, tinggal dimasukkan 50 dibagi hasil yang ini 0,01 sama dengan hasilnya 5000 PA. Dan yang silinder pun sama, tinggal dimasuk-masukkan hasilnya 9,95 kPa. Nah, yang selanjutnya yaitu tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis itu tekanan zat cair yang disebabkan oleh beratnya sendiri. Di mana ini rumusnya M sama dengan P kali V sama dengan P kali V kali L kali H. Kalau F yaitu M kali G sama dengan P kali L kali H kali G. Dan pH sama dengan F per A sama dengan P kali L kali H kali G per P kali L. Maka rumus dari tekanan hidrostatis ini sama dengan pH sama dengan P kali G kali H. Gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu tekanan GUG.
Tekanan GUG merupakan selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer atau udara luar. Di mana tekanan mutlak sama dengan tekanan GUG ditambah tekanan atmosfer, yaitu tekanan mutlak sama dengan tekanan pada kedalaman tertentu. Tekanan udara luar sama dengan PO sama dengan 1 atm atau disebut sama dengan 76 cm H per G. Hg gitu. Maka rumusnya didapat P sama dengan P GUG ditambah P ATM. Maka dihasilkan P sama dengan P GH ditambah PO gitu. Terus contohnya, hitung tekanan mutlak pada kedalaman 1 km kapal selam ini jika massa jenis air 1000 kg meter per kubik, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat dan letakkan udara luar 1,01 kali 10 pangkat 5 PA. Maka solusinya tinggal dimasukkan dari rumus yang tadi. Yang pas awal P sama dengan PO plus PGH, yang dimana P itu tinggal dimasukkan 1,01 dikali 10 pangkat 5 ditambah 1 kali 10 pangkat 3 dikali 9,8 dikali 1000, maka hasilnya P itu 9,9 kali 10 pangkat min 6 PA. Yang selanjutnya hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi hukum Pascal itu di mana tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup, misalnya ke sini ruang tertutup, zat cair dimasukkan ke sini dan ini ruangnya tertutup, maka akan diteruskan ke sama besar ke segala arah. Jadi dari asalnya ke sini maka akan menyebar ke segala arah ini. Kayak gini gitu. Rumusnya itu P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi dari mulai F1 ini ke sampai F2 itu sama. Jadi diteruskannya ke segala arah. Yang dimana contohnya, gambar di bawah ini menunjukkan sebuah tabung U yang berisi zat cair dan diberi pengisap. Agar pengisap tetap seimbang, maka beban F2 yang harus diberikan adalah, kan ini udah diketahui, F1-nya 20 Newton, sedangkan A1-nya 30 cm 30 cm kuadrat. Nah, A2-nya 900 cm kuadrat. Mana hasilnya untuk F2? Ya, ini solusinya. F2 itu kan F1 itu udah diketahui 20 Newton, A1-nya 30 cm kuadrat, terus A2-nya 900 cm kuadrat. Maka tinggal dimasukkan rumus. F2 dibagi A2 itu sama dengan F1 per A1. Maka F2 itu tinggal dimasukkan 20 ya, F1 20, terus A1-nya 30, maka 20 dibagi 30 dikali 900, maka hasilnya 600. Nah, maka dari yang ditanyakan tadi, yang harus diberikan, maka beban F2 yang harus diberikan itu adalah 600 Newton. Nah, selanjutnya prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes, sebelum mengenai prinsip Archimedes itu, kenapa kayu-kayu besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air? Kenapa? Terus mengapa balon gas bisa naik ke atas? Nah, ini adanya dengan prinsip Archimedes. Karena sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi, kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air itu karena berat kayu dan berat air itu sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan gitu, termasuk juga balon gitu. Yang selanjutnya fenomena Archimedes, anak yang terapung dengan bantuan perahu ringan. Ya, ini. Dan anak yang terapung di laut yang kadar garamnya tinggi sekali. Jadi, fenomena Archimedes itu selain kayu dapat diangkat di atas air lebih ringan, ada juga ini seorang anak yang terapung dengan bantuan perahu ringan. Terus anak yang terapung di laut yang kadar garamnya tinggi sekali, maka akan mengakibatkannya terapung gitu. Tuh, jadi sebuah benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida akan mendapatkan gaya angkat ke atas yang sama besar dengan berat fluida yang dipindahkan gitu. Terus hukum Archimedes ini, setiap benda yang dimasukkan ke dalam fluida akan mendapatkan gaya
tekan ke atas, gaya ini disebut gaya Archimedes. Maka rumusnya itu FA sama dengan PFVBG. Gaya Archimedes menyebabkan pengaruh berat pada benda sehingga W aksen sama dengan W kurangi FA. Kalau tenggelam itu FA lebih kecil dari W, FA lebih kecil dari PB. Melayang itu, ketika melayang itu FA sama dengan W, FA sama dengan PB. Kalau terapung itu FA sama dengan W, FA lebih besar dari PB, kayak gitu. Contohnya, kubus dengan rusuk 10 cm bila dicelupkan seluruhnya dalam air akan mendapat gaya tekan ke atas sebesar, maka karena gaya angkat rusuk dia ke atas ini sebesar berapa ya? Solusinya, dari gambar tadi, FA itu ke atas, Y itu ke bawah. Maka masukkan rumus. F sama dengan S kubik sama dengan 0,1 per kubik sama dengan 10 pangkat min 3 meter per kubik. P air sama dengan 1 kg per meter per kubik. Maka FA sama dengan PGV sama dengan 1000 kali 10 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya 10 Newton. Nah, sekarang mengenai fluida dinamis. Ada dua, yaitu hukum kontinuitas dan asas Bernoulli. Hukum kontinuitas, setiap fluida yang mengalir akan memiliki kecepatan aliran yang disebut dengan debit. Debit didefinisikan sebagai fluida yang mengalir tiap detik, maka Q sama dengan V per T karena V sama dengan AS, maka Q sama dengan AS per T sama dengan AP. Nah, maka dihasilkan Q1 sama dengan Q2, A, I, V, I. 1 sama dengan A2 V2 gitu. Contohnya, air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1/2 jika kecepatannya air mengalir pada sebagian pipa yang besar 40 meter per sekon, maka besar kecepatan air pipa yang kecil sebesar, maka solusinya ini tinggal dimasuk-masukkan gitu. Terus persamaan Bernoulli menyatakan fluida pada titik B mengalir sejauh LB dan mengakibatkan fluida A mengalir sejauh LA. Jadi dari ini mengalir ini akan mengakibatkan sejauh ini dan dari A ini mengakibatkan sejauh ini. Maka usaha yang dilakukan oleh fluida itu adalah WB sama dengan PBL sama dengan PBABLB. Maka usaha gaya gravitasinya adalah W gravitasi sama dengan min MG HA min HB gitu. Usaha totalnya tinggal dimasuk-masukkan, ditambah-tambahkan, maka persamaan Bernoulli itu PA sama dengan setengah PVA kuadrat ditambah PGHA sama dengan PB tambah setengah PB kuadrat tambah PGHB. Asas Bernoulli dan akibat-akibatnya. Asas Bernoulli ini perubahan tekanan dalam fluida mengalir dipengaruhi oleh perubahan kecepatan perubahannya, kecepatan alirannya, dan ketinggian tempat melalui persamaan P sama dengan setengah PV kuadrat ditambah PGH sama dengan konstan. Jadi dari ini ke sini tuh hasilnya konstan. Terus, asas Bernoulli ini dapat ditafsirkan sebagai asas kelestarian energi dalam fluida. Kenapa dikatakan demikian? Tentu saja karena suku setengah PV kuadrat menyatakan energi kinetik fluida persatuan volume dan suhu, dan suku PGH menyatakan energi potensial fluida persatuan volume. Dengan demikian, dengan memakai sudut pandang ini, tekanan V dapat pula dipandang sebagai energi persatuan volume. Akibatnya, asas Bernoulli ini yang pertama, fluida statis. Saat V sama dengan 0, persamaan Bernoulli kembali pada persamaan fluida statis gitu. Terus daya angkat pesawat. Jika H1 sama dengan H2 ketinggian fluida tetap, maka kecepatan fluida yang makin besar akan diimbangi dengan turunnya tekanan fluida dan sebaliknya gitu. Prinsip inilah yang digunakan untuk menghasilkan daya angkat pesawat. Perbedaan kecepatan aliran udara pada sisi atas dan sisi bawah sayap pesawat akan menghasilkan gaya angkat pesawat. Yang rumusnya itu V sama dengan setengah PV kuadrat sama dengan konstan gitu. Contoh aplikasinya yaitu gaya angkat sayap pesawat terbang, terus optimalisasi kinerja olahraga, fenomena lebih kompleks atau turbulation itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kekurangan. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.